Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Darmini dari Prodi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Hukum Acara Pidana, saya akan membahas tentang tindak pidana pencurian. Pokok bahasan yang akan kita diskusikan adalah tentang apa itu pencurian, bagaimana cara membuat laporan polisi, cara pemeriksaan saksi, dan juga prosedur pembuktian pidana. Jadi, selamat menyaksikan video ini sampai selesai. Tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian diatur dalam ketentuan pasal 362 sampai 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pencurian menurut Kitab Hukum Undang-Undang Pidana ada 3 kategori, yaitu pencurian biasa, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dengan pemberatan. Pokok yang akan saya bahas kali ini khusus pada perkara pencurian biasa, di mana pencurian biasa diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp60. Semoga sampai di sini paham ya apa itu pencurian, lalu apa bahasan yang akan kita lanjutkan selanjutnya. Nah, ini lantas bagaimana jika kita menjadi korban atau misalnya kita melihat orang lain jadi korban dan ingin melaporkan ke polisi? Bagaimana caranya? Sebenarnya, setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau jadi korban tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik secara lisan maupun tertulis. Nah, kalau begitu laporan itu apa sih? Menurut pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Dari sini kita bisa tahu bahwa peristiwa yang dilaporkan belum tentu perbuatan pidana, maka dari itu perlu dilakukan penyelidikan lanjutan. Siapa yang berhak melakukan penyelidikan? Tentu saja pejabat yang berwenang untuk menentukan perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan. Misalnya dalam hal ini adalah kepolisian. Nah, terus gimana tadi cara melaporkan tindak pidana kepolisian? Nah, gini, teman-teman bisa datang ke kantor polisi terdekat dari lokasi tindak pidana, misalnya ke Polda, Polsek, Polres, seperti itu. Pergilah ke bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT. Mereka yang bertugas memberi pelayanan terhadap laporan pengaduan masyarakat, memberi bantuan dan pertolongan, juga tempat pelayanan informasi. Laporan kita yang diterima oleh SPKT tadi akan dilakukan kajian awal gunanya untuk meneliti atau menilai layak atau tidaknya dibuatkan laporan polisi. Nah, jika yang dilaporkan ternyata bukan tindak pidana, maka SPKT maupun Piket Reskrim memberitahu kepada pelapor bahwa yang dilaporkan itu bukan tindak pidana. Bisa jadi perdata seperti itu. Tapi kalau laporan kita ternyata murni tindak pidana, maka akan dibuatkan laporan polisi. Jadi, alurnya setelah dibuatkan laporan polisi, SPK menyerahkan laporan polisi itu ke Piket Reskrim. Laporan diterima, lalu dilakukan telaah. Kapolsek akan melakukan disposisi untuk menangani terkait laporan tersebut.
lalu penyidik menindaklanjuti laporan tersebut. Kalau ternyata dari awal belum ada tersangka, laporan polisi tersebut dinamakan proses lidik. Maka dilakukan proses penyelidikan dahulu. Dibuatkan surat perintah tugas perintah penyelidikan, Sprintgas, Sprindik. Lalu dilakukan penyelidikan dari masing-masing saksi. Saksi-saksi dimintai berita acara wawancara, saksi yang terkait dengan pelaporan tadi, seperti itu. Namun apabila laporannya sudah ada tersangkanya, maka penyidik membuat surat perintah penyelidikan dan surat perintah penyidikan. Dari sini lalu membuat surat panggilan ke masing-masing saksi dan korban untuk diperiksa. Kalau sudah, lalu dibuatkan surat panggilan kepada terlapornya. Pertama-tama terlapor dipanggil sebagai saksi. Jika maksud unsur pidananya, maka statusnya ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Keluar surat panggilan kedua yang berarti tersangka. Kalau sudah, maka bisa dilakukan penahanan. Namun jika terjadi tangkap tangan, ternyata di lokasi terjadi tangkap tangan, maka langsung dibawa, dibuatkan laporan polisi, diterbitkan surat perintah penyelidikan, surat perintah penyidikan, lalu mintain keterangan para saksi, minimal 2 saksi, lalu keterangan terhadap terlapor tersebut. Selanjutnya, pertanyaannya adalah bagaimana cara pemeriksaan saksi? Perlu kita ketahui bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah. Ini diatur dalam pasal 184 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, di mana saksi menurut pasal 1 angka 26 KUHP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Di tingkat penyidikan, pemeriksaan saksi harus dibuatkan berita acara. Teknis atau tata cara pemeriksaan saksi, saksi dibawa ke ruang pemeriksaan, lalu penyidik melakukan wawancara terkait peristiwa tersebut. Biasanya saksi disuruh menceritakan kronologisnya, lalu dibuat BAP, berita acara pemeriksaan. Jika sudah jadi berkas, dilimpahkan ke JPU, jaksa penuntut. Perlu diketahui bahwa keterangan saksi harus ditulis secara teliti dan lengkap dalam berita acara pemeriksaan sehingga memenuhi atau menjelaskan siapa tersangkanya dan alat bukti lainnya. Jika ternyata tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana, maka penyidik wajib segera menghentikan penyelidikan sesuai dengan pasal 109 ayat 2 KUHP. Lantas bagaimana proses pembuktian pidana tersebut? Prosedurnya minimal ada 2 alat bukti sesuai dengan pasal 1 ayat 3 KUHP. Alat bukti yang sah diatur dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, di mana alat bukti yang sah meliputi 1 keterangan saksi, 2 keterangan ahli, 3 surat, 4 petunjuk, dan 5 keterangan terdakwa. Jika sudah ada minimal 2 alat bukti, berarti sudah maksud unsur pidananya. Untuk tindak pidana ringan, ini sebagai pemahaman aja, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Di sini tindak pidana ringan yang dimaksud adalah kerugiannya kurang dari 2,5 juta. Maka prosedurnya akan langsung dibuatkan berita acara cepat maksimal 3 hari. Berita acara dikirim ke kejaksaan dan pengadilan, lalu akan dilakukan sidang dengan penyidik dan hakim tunggal serta panitera.
tidak ada JPU-nya karena yang jadi JPU dari penyidik itu sendiri. Aturan dalam tindak pidana ringan itu sebelum penyidik menyidangkan ke pengadilan, maka harus sudah ada kesepakatan dalam arti pelapor dan terlapor itu ditemukan terlebih dahulu untuk berunding atau membuat kesepakatan memberi sanksi kepada terlapornya mau diberi sanksi seperti apa. Contohnya itu pencurian uang kotak infak di masjid. Misalnya terlapor ditemukan kepada pelapor, maka ada kesepakatan misalnya hukumannya adalah membersihkan masjid seperti itu. Jika terlapor dan pelapor sepakat, maka nanti di sidang pengadilan vonisnya atau putusannya sesuai dengan yang disepakati tadi. Namun, jika ternyata terlapor menolak atau tidak ada kesimpulan kesepakatan, maka hakim sendiri yang akan memberi putusan seperti itu. Kesimpulannya dari materi ini adalah tindak pidana pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Unsur-unsur pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang siapa. Kedua, mengambil barang sesuatu. Ketiga, barang kepunyaan orang lain. Keempat, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Tiap-tiap unsur tadi mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan. Misalnya 1, unsur barang siapa. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah objek. Subjek hukum, maksudnya subjek hukum, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Yang kedua, mengambil barang sesuatu dengan sengaja mengambil untuk dimiliki atau diperjualbelikan, yang tadi pencuri. 3, barang kepunyaan orang lain, yang berarti mengambil barang yang telah menjadi hak orang lain. Dan keempat, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, artinya mengambil dengan paksa atau tanpa izin pemilik hak barang tersebut. Demikian tadi dari saya terkait tindak pidana pencurian, mulai dari pelaporan, pemeriksaan saksi, sampai dengan pembuktian. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dilengkapi dan mohon dikoreksi. Terima kasih sudah menyimak. Saya Tri Darmini dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.